merasakan dalam pujian kita bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Itu sebabnya hidup ini harus berharap pada Dia. Karena berharap atau pengharapan yang kepada Dia itu tidak pernah dikecewakan. Yuk kita baca Ratapan Fatsal 3 ayat 25 dan 26. Ratapan Fatsal 3 ayat 25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan baik. Anda punya Tuhan yang baik. Amin. Tuhan baik. Ya, Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa, bukan cuma berharap, tapi juga jiwa yang mencari Dia. Dan 26-nya adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan adalah baik jika seseorang berharap dan menantikan keselamatan yang daripadanya. Ya. Jadi saudaraku, dari ayat ini, ratapan ini ditulis, kitab ratapan ini ditulis pada saat orang-orang Israel sedang dalam masa pembuangan, sedang dalam masa kesesakan, sedang dalam masa susah dan sulit. Negaranya dijajah, bukan cuma negara dijajah, tapi negaranya diambil, orang-orangnya dibuang ke negara yang menjajah itu, dijadiin budak. Saudara, baik rajanya, baik bangsawannya, baik orang kuatnya, baik orang kokohnya, semuanya mereka tidak mengalami kebahagiaan karena mereka semua sedang ada dalam masa pembuangan. Dan ketika ada dalam masa pembuangan, ayat ini dituliskan, mereka tetap mengatakan yang setia, saudaraku ya, yang setia. Ada bagian-bagian orang yang tentu saja tidak lagi berharap kepada Tuhan. Wong ada Tuhan, katanya Tuhan Maha Kuasa, katanya Tuhan pencipta langit, bumi dan seluruh isinya. Kenapa kami mengalami masa-masa sulit seperti ini? Mereka meninggalkan Tuhan. Ada banyak juga. Tapi saudaraku, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang setia di tengah masa kesukaran, mereka menyadari kesukaran itu diizinkan terjadi sebagai didikan Tuhan atas umatnya yang meninggalkan Tuhan, yang kurang setia, yang tidak lagi menyala-nyala kasih mula-mulanya. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan. Hari ini monggo, mari saudaraku. Kalau ada tekanan, kalau ada kesukaran, kalau ada kesulitan, kok ya hidup ini ada kesesakannya. Baiklah kita jadi bagian orang yang tetap setia. Amin. Tetap setia. Ada pujian dan ayat menuliskan Tuhan tidak selalu janji bahwa hidup ini mulus semuanya. Enggak. Tapi yang Tuhan janjikan, di balik semua persoalan yang ada, Tuhan mau supaya kita jadi lebih baik, lebih kuat, dan jadi pemenang yang luar biasa. Itu sebabnya ratapan ini menuliskan Tuhan itu baik. Loh, di tengah soro-soro nih,
di tengah masalah, di tengah kesukaran, di tengah tekanan bangsa asing, kok tetap ngomong Tuhan baik. Saudaraku, iman yang kokoh. Ya, iman yang kokoh sekalipun di tengah kesukaran. Ayat ini menuliskan bahwa Tuhan baik bagi siapa? Yang berharap. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepada Dia. Anda tetap berharap kepada Dia? Berharap itu ngarep-ngarep. Ngarepno. Anda ngarepno Tuhan? Atau nunggu yang lain? Atau ada sesuatu yang lain? Saudaraku, kalau kita menantikan yang lain, kita bisa dikecewakan. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, harap yang kepada Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Tapi orang yang berharap, itu tidak boleh cuma berharap, saudaraku ya. Tapi di sini dikatakan jiwanya mencari Dia. Jadi orang yang berharap itu tidak cuma tunggu, tapi jiwa ini mencari, ada sebuah usaha, ada sebuah tindakan, ada sebuah pergumulan untuk menemukan yang dicari itu. Waktu retret pembukaan saya sempat bahas sedikit. Mazmur 120, 121, 122, 123, 124. Di ayat 1, 2, 1, 2 saja, tidak semuanya. Mazmur 120 menggambarkan dunia yang penuh dengan persoalan, kesukaran. Kita suka damai, orang suka geger. Kita suka cinta kasih, orang suka benci. Kita suka yang baik-baik, orang suka yang jahat-jahat. Membuat hopeless. Kalau kita ngelihat sekitar kita ngelihat dunia, barangkali kita ini ngelihat keluarga kita, kadangkala juga bisa mengecewakan. Betul? Ada yang mengecewakan. Tapi Mazmur 121-nya bilang, enggak usah lihat itu semua. Arahkan pandanganmu ke atas, ke gunung-gunung, Gunung Sion. Ada ayat nuliskan, apa yang diharapkan itu bukan yang dilihat. Kalau sudah dilihat, itu tidak perlu berharap, itu sudah kenyataan. Tapi pengharapan yang Daud tuliskan di Mazmur 121 ini adalah sebuah pengharapan yang dihayati sampai begitu menjadi nyata. Memandang ke atas ke gunung-gunung Sion, dari mana datang pertolonganku. Pertolonganku, dituliskan ayat 2-nya, adalah dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan serba sekalian alam. Pujian terakhir tadi, pemuji WL mengajak kita, tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi langit. Tinggikan perbuatanmu, mengatasi bumi. Memang saudara, perbuatan Tuhan mengatasi langit dan bumi ini. Karena ini cuma ciptaan dan Dia adalah penciptanya. Gantungkan pengharapanmu bukan pada yang sia-sia. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami persoalan, engkau mengalami kekecewaan atau apa saja, atau engkau mungkin sedang keberkatan, jangan lupa dunia ini bukan sesuatu yang kekal. Kita harus punya pengharapan kepada yang kekal. Bukan pada ciptaannya, tapi pada penciptanya. Amin. Amin. Nah, kalau kita berharap, itu Mazmur 121-nya, saudaraku ya. Di Mazmur 122 dituliskan, oh betapa senang
senangnya aku ketika dikatakan kepadaku, kita pergi ke rumah Allah. Itu yang 2 minggu lalu sempat saya katakan, Hizkia minta tanda 10 derajat mundur. Ternyata 10 derajat mundur yang 40 menit hitungannya itu adalah merupakan Mazmur kumpulan juga di Mazmur dari 120 sampai 134 yang dituliskan sebagai 15 tahap pengharapan menjadi nyata dalam hidup. Saya hanya bahas 4 awal. Jadi dunia mengecewakan, dunia itu memang tidak baik. Keadaan situasi memang tidak kondusif. Tapi layangkan pandanganmu. Berharaplah dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma asal-asalan. Kalau Anda punya pacar Anda di luar negeri sedang bekerja. Terus dijanjiin, tahun depan deh aku pulang. Kita nikah ya. Gitu. Anda kadang-kadang kebayang enggak ya sama pacar yang janjiin balik ini untuk nikah? Atau kebayang yang lain? Atau ya boleh-boleh lah lu balik, boleh, enggak apa-apa, gue cari lain gitu. Atau gitu. Kalau ada kasih, pasti naruh pengharapan. Dan pengharapan yang seperti itu pengharapan yang real, saudara. Pengharapan yang bisa divisualisasikan, gitu ya. Bisa divisualisasikan. Caranya kayak apa? Wah, fotonya dilihat. Oh, koko kurek tahun depan balik. Kita merit ya. Pokoknya ojo koyo ndek Bromo, ndek Kobongan yo gitu. Visual. Memang belum nyata, tapi seperti nyata. Ini pengharapannya Daud. Haraplah kepada Tuhan seperti itu. Amin. Bisa menggantungkan harapmu kepada Tuhan. Tuhan, aku yakin, aku percaya dari sana jauh, saudaraku. Jauh gunung yang tinggi, Gunung Sion, Bukit Sion, dari situ pertolonganku. Tapi Mazmur 121, 122-nya nulis, bukan cuma dari sana jauh, tapi aku ini berjalan masuk ke dalam rumah Tuhan. Betapa sukacitanya aku. Kalau engkau rindu ditolong Tuhan, kalau engkau rindu dikasih Tuhan, kalau engkau merindukan Dia, pengharapanmu dalam segala urusanmu engkau pertaruhkan kepada Dia. Tentu saja engkau tidak lari menjauh, tapi pasti lari mendekat. Itu tadi ayat ratapan. Bagi jiwa yang mencari Dia. Jiwa yang mencari itu ya apa ya? Kemarin dulu di retret pesta duren. Jok kepingin, nggak melok ya. Kita pesta duren. Pesta jagung. Gitu. Saya tanya yang kepingin jagung, pada saat bagong itu baru dibakar gitu, lari menjauh. Ya enggak lah, ndek endi ya ambu jagung neng endi lah. Itu jiwa yang mencari. Amin. Oh mambu durene wah iki dolek ndek endi, turu-turu tangi saudaraku karena mambu duren. Tidur bisa bangun, durennya ditaruh di game terakhir, jadi sebagian mungkin wis kelesetan. Tapi karena baunya duren menyengat, bangun. Yang enggak doyan duren, minggat, ngali. Ada loh orang enggak suka bau duren gitu, saudara, basin gitu. Jiwa yang mencari, saya cuma ingin menggambarkan jiwa yang mencari. Kalau Daud menggambarkan seperti seorang pengawal mengharapkan datangnya pagi, menanti
menantikan datangnya pagi. Demikian jiwaku mengharapkan kepada Tuhan. Pengawal itu masuk ojo nangisuk. Jadi aku kesetrap terus loh. Pengawal disetrap ngawal itu lihat di Mr. Bean. Diem gini terus saudaraku. Sampai jahil akhirnya, ya kan? Jiwa Anda, saya tanya. Di mana cinta mula-mulamu? Waktu dulu kau cari Tuhannya, aduh melek moto sembahyang sampai sujud. Bentar lagi kerja masak, balik lagi duduk di kamar sembahyang lagi, muji Tuhan lagi. Berangkat kuliah, balik sembahyang lagi, cari Tuhan lagi. Sekarang masih gitu enggak? Jiwa yang mencari Tuhan, dia pasti mendapatkan kebaikan Tuhan. Bagi orang yang diam menanti, itu ada terjemahan yang lain lagi, bagi orang yang menanti dalam doa. Duduk meneng-meneng gak rewes, bukan, menanti dalam doa. Jadi jenjang ketiga, setelah tahap 1 berharap, divisualisasikan karena nyata pengharapan itu. Pengharapan itu bukan fata morgana. Kalau fata morgana kelihatan tapi didatangi hilang, saudaraku ya. Betul ya? Kalau Anda lihat di jalan gitu terus jalannya lurus, ada airnya, buat datangi airnya hilang, saudara. Tidak ada. Tapi pengharapan yang kepada Tuhan itu nyata, bukan fata morgana, real. Ketika engkau menaruh harapmu, engkau melangkah, jiwamu mencari, engkau pasti menemukan Dia dan kebaikannya. Amin. Ini dalam tawanan, dalam masa pembuangan, bukan masa enak-enak. Tapi dia yakin akan datang satu hari di mana tangan Tuhan bekerja menolong umat yang sudah dibuang ini, menolong umat yang sudah jatuh dalam dosa dan mengalami didikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah diam. Akhirnya datang harinya. Raja Kores menyuruh semua orang Israel kembali, orang Yahudi kembali, semua rampasan-rampasan dikembalikan, suruh bangun rumah Tuhan. Hari itu bukan fata morgana. Amin. Apa yang diharapkan di ratapan itu menjadi sebuah kenyataan walau tidak masuk akal. Ketika Indonesia oleh Pak Habibie diizinkan Timur lepas. Wow, komentar banyak saudaraku. Lepas Timur. Bagaimana mungkin orang yang sudah dijajah negaranya wis entek, wis hilang, ini dibalik Berapa harganya negoro? Harganya pulau aja tidak ada kita yang bisa beli kecuali Menteri Susi. Menteri-menteri bisa beli pulau-pulau, saudaraku ya. Walaupun Indonesia beribu-ribu pulau, Anda bisa beli pulau? Kok pulau, Bu? Oh, masa jengkal ya ngeden bayar. Mahal loh ya. Lahan ini mahal ya. Ini sama Raja Kores. Apa yang diharapkan di ratapan itu menjadi real dalam kehidupan. Walau tidak masuk di akal. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak pernah dikecewakan. Amin. Amin. Taruh harapmu kepada Dia. Taruh. Di Mazmur 123, ya kita baca yang ini, ayat 1 dan 2. Mazmur 123, berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan
Nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Ya, saudaraku, 1, 2, 2 tadi masuk rumah Tuhan dengan sukacita. 1, 2, 3-nya kalau sudah masuk dalam, sudah mendekat, lebih mendekat lagi. Amin. Lebih mendekat lagi sampai bisa pandang tangan. Tangan ini bicara soal tindakan. Bagaimana Tuhan akan bertindak, itu nyata di depan mata loh. Amin. Nyata di depan mata loh. Satu hari saya ini ditipu orang, saudaraku ya, ditipu orang. Saldo di bank saya, habis semua, besok enggak bisa bayar bunga. Gitu. Terus, waduh, ya salah, iki wis kadung keliru, saudaraku. Lalu karena keliru, saya datang kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, ini keliru, kecerobohan, kesembronoan gitu ya. Terus Anda tahu, 1 bulan, dalam waktu 1 bulan. Bulan itu berapa puluh tahunan. Bulan itu saya koret-koret bayar bunga. Tidak cukup. Tak bayar no bunga, tidak cukup. Akhirnya saya minta suami. Sampai Pak Felix ngene, "Kok niki kerja apa ae bayar bunga gak iso," jare gitu saudaraku ya. Minta. Waduh, saya pikir ini kalau bulan depan lagi mumet aku ini dolek nyang ndi. Saya ambil waktu, saya duduk, saya berharap kepada Tuhan, terus saya kejar Tuhan. Anda tahu, tidak sampai 1 bulan, 28 hari, saya lupa tanggalnya ya. Maret tahun berapa itu ya, 28 hari. Sebelum itu sempat Tuhan tuh kasih perintah, ambil duit, kasih orang itu. Iki gak duit, tambah disuruh duit, ambil dikasih orang. Ini ya opo. Tapi benar saudaraku ya, kita harus tahu, Anda tahu, kalau Anda sudah berharap kepada Tuhan, masuk rumah Tuhan itu artinya bersekutu dengan Tuhan. Anda harus lihat bagaimana tangan Tuhan itu akan terulur menjangkau Anda. Ada cara Tuhan. Kalau saya pernah cerita sama Anda, waduh aku kepin CRV, gak cukup duit. Terus tahu-tahu di satu persekutuan saya lihat hamba Tuhan yang ya gak ngenyek saudaraku, tapi numpak CRV anyar, sing tak pingini gitu ya. Sampai tak tanya, Pak, beli piro Pak? Wah aku dikasih ini. Dikasih siapa Pak? Gitu. Dikasih saudaraku. Dikasih siapa Pak? Gak tahu Bu, pendeta itu ya. Saya di satu persekutuan, saya itu bawa Opel tahun 50 berapa. Opel, masih ingat, ada yang tua-tua masih ingat mobil Opel ya. Holden Opel itu tahun 50-an. Terus sampai di dalam, datangnya orang saya. Pak nanti STNK, kunci kontak dibawa ke saya ya. Orang siapa itu Pak? Tidak kenal Bu katanya. Wah, dikasih saudara. Pulangnya tak pikir katanya hamba Tuhannya. Tak pikir wong montorku ya tahu montor tahun 50 punjul, 55 lek gak salah gitu saudara. Mau montor 100 tahun 55 aja ya wis mau dipek wong iki pokoke iso mlaku timbang aku gak duwe kendaraan katanya gitu. Itu kan kaki untuk jalan Bu. Tapi diminta wong tahun 55 ya gak apa-apa, disuruh datang ke kantor, disuruh nyerahkan. Sampai dia ya deg-degan, pikir iki ono sing duwe sing aku diarani maling apa ya apa kok disuruh balekno gitu. Akhirnya dia buyar persekutuan, dia datang ke kantor terus diserahkan mobil. Sudah tinggal aja Pak sama mobil, diganti si CRV anyar. Wah, terus aku gini, sing temen apa? Loh iya Bu gitu. Wah, saya komplain sama Tuhan. Aku sing pingin kok dek sing dikei. Masuk gak pantesan dek apa aku ya sing numpak si Arfi gitu saudaraku ya, ngomel saya. Tapi betul ketika jiwa saya lalu berseru kepada Tuhan, cara Tuhan kasih saya. Salah satu barang rumah dagangan saya itu
misalnya jual X rupiah tidak laku, itu dalam sebulanan saudaraku ya, dalam 1 bulan itu bisa laku X rupiah ini ditambah dengan harga CRV pas. Terus saya kok saya ini gumun ada orang mau bayar harga yang bukan harganya. Tuhan ngomong di telinga. Wis lho yo, ndak atik dikei orang, tak kei dewek. Pas ya, coba ngecek harga. Saya cek harga, tidak selisih 1 juta pun. Anda bisa bayangin. Waktu saya kesulitan keuangan juga, saya lalu berharap pada Tuhan. Ini gak pernah cerita perorangan mungkin. Ada 1 rumah yang ditawar sama seseorang, termasuk Pak Hendro, gereja yang lama itu sempat nawar X rupiah gitu. Saya minta X itu tambah 10 juta aja, enggak mau dia. Orang yang satunya nawar ya sama. Ketika saya dalam masa kesulitan yang amat sangat, saya berseru kepada Tuhan, bukan cuma berseru ya ini, berseru-seru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, duduk dalam doa. Wong lek butuh lak mesti ngono to. Anda butuh Tuhan enggak sih kira-kira? Halo. Anda butuh Tuhan enggak kira-kira? Anda tahu, orang yang nawar yang tadi, kalau orang lain itu oke gitu saudara. Orang yang nawar yang enggak mau naik tambah 10 juta, itu datang ke saya. Pas lagi di bangunan, di proyek itu datang ke saya. Loh Bu, omahe sik didol. Terus saya bilang, ya didol oleh, payu didol, gak payu dinggoni dhewe. Saya udah cek lihat orang itu saudaraku ya. Wis kon niku wanimu piro sih mbelek, bahasa Surabayanya blegedes, maran-marani blegedes. Tidak bisa diharapkan gitu ya. Jadi ketika dia tanya, "Loh Bu, rumahnya masih dijual?" Saya jawabnya enteng, payu didol gak payu dinggoni Pak. Loh temenan ta Pak? Sik didol. Loh iya. Anda tahu saya minta harga 2 kali lipat. 2 kali lipat dari tawarannya dia. Lebih sih, 2,5 kali lipat. Diduiti saudara. Enggak pakai lihat surat, enggak pakai apa, ditransfer DP-nya itu 50%. Lu saya ngomong, wong iki strip apa waras kira-kira. Kok ya kena gendam saudaraku ya. Tapi saya enggak gendam loh. Benar ya, luar biasa. Dan kekurangan saya semua tertutup hari itu. Cara Tuhan itu tidak dapat kita ramesi dengan cara kita. Tapi yang jelas ketika engkau berharap kepada Tuhan, berharaplah dengan sungguh. Lalu jiwamu harus mencari Tuhan. Lalu duduk diam di bawah kaki Tuhan, terus kejar terus. Dan bukan cuma ngejar, di Mazmur 123 tadi katakan, seperti seorang hamba dengan kerendahan hati menanti-nantikan. Bukan aku seiso, kon gak ngekei yo gak apa-apa karepmu, bukan gitu. Seorang hamba yang menanti-nantikan tangan tuannya, melihat, menunggu tangan tuannya. Tangan ini tindakan. Tuhan akan bertindak kemana? Kita ini harus ngikuti alurnya. Kalau kita tidak ngikuti, kehilangan arah, bisa lepas. Pergumulkan terus. Pasti dijawab Tuhan. Amin. Pasti dijawab Tuhan. Luar biasa. Saya banyak ngalami hal-hal seperti ini saudaraku. Itu sebabnya ayo dibaca Tesalonika 1 ayat 3. Bukan cuma di waktu masa perjanjian lama. Tapi Rasul Paulus memuji di masa perjanjian baru, di sidang di Tesalonika. Tolong Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 1 yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu,
usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, sidang di Tesalonika ini dikatakan diingat oleh Paulus. Apanya? Pekerjaan iman. Pekerjaan iman, tindakan iman. Ya, tindakan iman. Lalu usaha kasih dan ketekunan pengharapan. Sebuah pengharapan yang berkesinambungan. Namanya tekun itu sinambung, saudaraku. Terus dikejar. Dan jangan lupa, tidak cuma pengharapan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jenjang-jenjang itu harus diikuti. Kita punya iman, kita berharap. Harapan kita tindak lanjuti. Dan tindak lanjuti lebih lagi sampai kita mendapatkannya. Amin. Sampai kita mendapatkannya. Ya. Yakobus 2 ayat 17 itu enggak usah dibaca ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan apa? Iman itu jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 22. Ya, di situ juga tuliskan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terjemahan yang lain bagus. Bukankah sudah jelas? Ya, kalau di terjemahan bahasa Indonesia dituliskan terjemahan barunya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Tapi di terjemahan yang lain dikatakan, bukankah sudah jelas? Sudah real. Apa jelasnya, saudaraku? Iman dan perbuatan adalah satu pasang. Satu pasang kuk. Yang tidak bisa dilepas satu dengan yang lain. Iman itu harus bareng dengan perbuatan. Dan iman diwujudkan dalam perbuatan. Bahwa perbuatan itu adalah bukankah perbuatan itu perbuatan. Jadi iman perbuatan itu jodoh yang tidak bisa dipisahkan. Kuk yang rangkaian kuk, kalau kuk ini lebih banyak ke arah lembu yang dibajak untuk bajak. Kuk kalau cuma satu yang dipasang, satu enggak, satu bedal, satu tinggalan enggak bisa ada hasilnya. Kalau Anda mau punya hasil, imanmu harus disertai dengan perbuatan. Saya kasih contoh balik sedikit yang sederhana, saudaraku. Saudara, memang Ibrani nuliskan iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang kita hadapkan, yang kita harapkan. Dan 2 Korintus 5 ayat 7 ngomong apa? Hidup kami hidup dari iman. Kalau enggak bisa apa-apa. Kalau hidup dari iman artinya harus punya perbuatan iman. Perbuatan iman yang macam apa gitu, saudaraku ya. Jadi kita lihat salah satu contoh yang akhir-akhir ini kita bahas terus. Raja Hizkia. 2 minggu lalu saya katakan, Hizkia sakit. Terus Yesaya datang. Cepat-cepat mati kamu. Sedonyamu domno, aturan semua, sebentar lagi kamu dipanggil Tuhan pulang. Kejadian itu terjadi di saat Hizkia itu sudah melakukan, ya. Jadi di Fatsal 18 ya, di Fatsal 8 ketika Hizkia naik jadi raja. Pertama Hizkia naik jadi raja. Lalu setelah naik jadi raja, Hizkia memulihkan rumah Tuhan yang dirusak, diacak-acak sama Ahaz ayahnya. Kemudian Hizkia ini mencari pertolongan Tuhan
dari Raja Asyur. Lah, luput dari tangan Sanherib, jadi punya pengalaman ya. Ini kalau saya sebutkan nanti, kalau enggak nyebut saya takut Anda bingung. Di Hizkia, di zaman Hizkia itu ada dituliskan Hizkia pernah mengambil barang-barang rumah Tuhan lalu diserahkan juga kepada Sanherib. Ternyata setelah ditelusuri, kejadian ini terjadi adalah pada saat Raja Ahaz masih hidup. Hizkia jadi raja kedua, jadi bukan Hizkia. Setelah Ahaz tidak ada, Raja Hizkia ini diancam kembali sama Sanherib karena dia memberontak kepada Sanherib. Lalu Hizkia itu datang dan berseru kepada Tuhan dan Tuhan membebaskan Hizkia. Di 2 Tawari 30 di situ dituliskan Hizkia merayakan Paskah. Jadi rangkaian perbuatan iman itu sudah dilakukan. Wujud dari pengharapannya dia. Dia tahu bapaknya ngerusak rumah Allah, ngacak-ngacak liturgi, ngacak-ngacak ibadah orang Israel. Begitu dia duduk, dia benahi semua. Dan dia diancam Sanherib. Salah satu kalimat dari juru minuman agungnya Sanherib adalah, kamu ojo percaya sama Hizkia, kamu dibujui sama Hizkia, dan lain sebagainya. Tapi Hizkia membawa surat ancaman itu masuk rumah Tuhan, lalu mulai melihat tangan pertolongan Tuhan. Lalu jadi setelah Hizkia melakukan yang baik-baik, Hizkia masih diancam. Hizkia tidak berharap ke siapa-siapa. Dia masuk rumah Tuhan dan dia melihat tangan pertolongan Tuhan. Sanherib mati bunuh-bunuhan sendiri. Bagaimana Tuhan membela Hizkia. Setelah kejadian itu, Hizkia merayakan Paskah bersama. Loh, semua perbuatannya baik ya. Tapi masih muda, didatangi nabi, diomongi cepak mati. Dia mulai apa, saudara? Dia mulai ngomong, Tuhan, aku ini sudah melakukan itu, ada di 2 Raja-Raja 20 ayat 3, enggak usah dibaca. Tuhan, ingat apa yang sudah aku lakukan. Aku sudah berharap dengan sungguh, aku melakukan yang benar. Amin. Lalu Hizkia balik. Saudara, dengan cara apa Tuhan menyembuhkan Hizkia? Saya nanya, ada yang hafal? Dengan cara apa Tuhan menyembuhkan Hizkia? Kue ara diteplokno udun. Udun ini dilihat ternyata kanker. Templekno. Masuk akal enggak kue ara nemplekno udun enggak infeksi? Saya cuma ingin katakan kepada Anda, sesuatu yang remeh, yang ada di sekitarmu, yang enggak kamu duga-duga, kalau Tuhan mau menolong kamu, ada saja jalan keluarnya. Amin. Harap sama Tuhan. Tuhan bisa buka jalan dari sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ayat menuliskan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi ayat juga menuliskan di kitab Markusnya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Remeh kue ara, diemplok entek, ditemplekno bisa infeksi. Tapi karena ada firman Tuhan di dalamnya, itu dilakukan bukan mau-maunya sendiri, tapi dilakukan karena Hizkia sedang menunggu tangan tuannya terulur untuk menolong. Ketika itulah pertolongan terjadi dan Hizkia tertolong. Kita bangkit berdiri.